Ya, pemirsa, Presiden Joko Widodo memimpin sidang kabinet paripurna terakhir di era pemerintahannya. Sidang kabinet ini dihadiri seluruh menteri dan Kapolri dan Panglima TNI. Untuk informasi selengkapnya kita terhubung atau bergabung langsung bersama Glory Nata dari Istana Garuda IKN. Glory, apa poin penting sidang kabinet paripurna terakhir di pemerintahan Jokowi ini? Leo dan juga pemirsa, baru saja sekitar kurang lebih 1,5 jam sidang kabinet paripurna terakhir yang diselenggarakan di IKN atau di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo ini sudah selesai. Terlihat di belakang saya saat ini ada beberapa rombongan untuk menjemput, mulai dari Wakil Presiden, kemudian beberapa menteri dan juga Panglima, serta Kapolri yang hendak melanjutkan aktivitas di IKN. Yang mana tadi dalam arahannya di sidang kabinet paripurna terakhir ini, Presiden Joko Widodo banyak membahas terkait dengan transisi pemerintahan atau estafet ke pemerintahan baru yang akan dipimpin oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Yang paling utama adalah mendengarkan bagaimana arahan Presiden, dan tadi juga kami mendengarkan bahwa masing-masing dari Menko ini juga melaporkan bagaimana progres ataupun capaian program kerja selama kurang lebih 5 tahun ini mewakili dari kementerian lembaga, dan juga bagaimana target-target apa yang belum dicapai di tahun ini. Karena tentu saja dengan mendengarkan segala masukan dan juga evaluasi ini sangat bermanfaat bagi melanjutkan pemerintahan, program kerja di pemerintahan baru. Tadi dalam arahannya selama kurang lebih yang kami bisa dengarkan adalah kurang lebih 5 menit saja. Ini Presiden Joko Widodo banyak sekali mengingatkan kembali kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk melanjutkan program kerja di pemerintahan yang saat ini masih berlangsung, yang belum tuntas. Presiden Joko Widodo minta tuntaskan dan juga minta pertanggungjawabkan. Kemudian juga dari arahannya Presiden Joko Widodo memberikan kesempatan jika nantinya ada pemerintahan atau dalam hal ini adalah menteri-menterinya ingin membuat regulasi baru, yang terpenting adalah untuk mendukung program utama dari Presiden terpilih Prabowo Subianto, agar tadi disampaikan oleh Jokowi adalah agar setelah dilantik ini pemerintahan yang baru bisa berlari kencang. Kemudian yang terakhir adalah Presiden Joko Widodo meminta agar seluruh jajaran menteri yang saat ini masih bertugas hingga nanti di bulan Oktober ini untuk menjaga situasi kondusif, kemudian stabilitas baik, dan juga jangan sampai ada riak atau gejolak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Nah, kata-kata riak atau gejolak ini berulang kali disebutkan, 2 sampai 3 kali disebutkan oleh Presiden, baik itu di sambutan hari ini dan juga kemarin pada saat acara pemberian arahan kepada TNI Polri, dan juga tadi Presiden Joko Widodo memberikan pekerjaan rumah atau PR kepada menteri-menterinya yang saat ini masih bertugas untuk tetap menjaga daya beli masyarakat, kemudian menjaga inflasi, pertumbuhan, keamanan, ketertiban, dan yang terpenting adalah jangan membuat kebijakan yang ekstrim atau yang merugikan masyarakat serta yang menimbulkan riak atau gejolak yang terjadi di masyarakat. Dan terakhir, tadi Presiden mengucapkan terima kasih, mengucapkan minta maaf, dan juga mengapresiasi seluruh kerja dari Kabinet Indonesia Maju yang ada saat ini. Dan untuk sidang kabinet paripurna terakhir ini sudah selesai digelar selama kurang lebih 1,5 jam, dan saat ini Presiden akan melanjutkan agendanya di IKN. Leo. Agenda di IKN masih akan dilanjutkan. Apa saja agendanya, Glory, dan apakah Presiden dan para menteri akan memang menginap di IKN sampai ke pekan depan atau seperti apa gambarannya? Ya Leo, kalau yang menurut informasi kami himpun, memang untuk setelah ini Presiden Joko Widodo akan langsung melanjutkan agenda selanjutnya, itu adalah menghadiri agenda groundbreaking. Yang kami dapat info ada 2 proyek yang dilakukan groundbreaking, baik itu Mall Duty Free Nusantara dan juga meresmikan Hotel Nusantara Swiss Hotel. Yang mana selain groundbreaking ini, memang groundbreaking ini selalu menjadi agenda utama ketika Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerjanya di IKN, dan dijadwalkan nanti di tanggal 19 sampai 20 September ke depan ini akan ada groundbreaking terhadap 2 investor asing, yaitu asal Cina dan juga Australia, yang bergerak di sektor jasa dan juga sektor pendidikan. Dan yang ditekankan di sini adalah ini adalah bukan kunjungan kerja dari Presiden Joko Widodo, tapi ini adalah berkantor, sehingga seluruh kegiatan atau kebiasaan yang biasanya dilakukan di Istana Negara Jakarta atau Istana Bogor ini akan dilakukan di sini. Dan yang kami highlight dari 2 hari Presiden berkantor di IKN ini adalah terkait dengan target-target, yang mana Presiden Joko Widodo menitipkan target kepada PLT Kepala Otorita yang juga Menteri PUPR, yaitu Basuki Hadi Mulyono,
yang mana minta untuk mengebut pembangunan hunian ASN karena hunian ASN ini yang menjadi prioritas saat ini sehingga kemarin Menteri PUPR atau Kepala Otorita ini menargetkan 47 tower hunian ASN akan rampung nantinya pada akhir tahun ini, kemudian di bulan September akan rampung 14 tower dan juga di bulan Oktober ada 7 tower yang akan rampung sehingga ini capaian atau target yang cukup besar dan jika tower itu rampung maka dipastikan ASN akan segera pindah ke IKN. Selain hunian ASN, Menteri PUPR atau Kepala Otorita ini juga menargetkan beberapa gedung-gedung Kemenko ini juga akan selesai di bulan depan. Dan saya akan mengajak Anda, Leo, dan juga pemirsa di daerah area sekitar Istana Kepresidenan ini, tepatnya di seberang dari Istana Garuda. Ini ada beberapa tower atau gedung Kemenko, ada 4 gedung Kemenko di sini yang terlihat saat ini masih dalam proses pembangunan atau tahap finishing karena nanti di bulan depan, bulan Oktober 2024 ini akan ditargetkan akan rampung sehingga nantinya 4 Kemenko ini akan bisa mulai berkantor di IKN. Selain itu juga kalau kita melihat agenda dari beberapa menteri-menteri yang saat ini ikut mendampingi Presiden Joko Widodo untuk melakukan groundbreaking, kami masih belum mendapatkan informasi, namun memang informasi terakhir ada beberapa rumah-rumah menteri yang sudah jadi sehingga bisa dipastikan antara menginap di rumah-rumah menteri atau menginap di Istana Garuda. Baik, Sementara kita akan demikian, ikuti perkembangan seperti apa nanti di IKN. Untuk saat ini, Glorinata melaporkan langsung dari Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.